Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita memulai KBM daringnya dan ini perjumpaan pertama kita, pertemuan pertama kita di pelajaran atau mapel bahasa Indonesia. Ini kali pertama mungkin Pak Amir masuk di kelas kalian sehingga kesempatan pertama ini Pak Amir perlu untuk mengenal kalian satu persatu, ya. Untuk yang Pak Amir panggil nanti silahkan mikrofonnya boleh dinyalakan, ya, yang Pak Amir panggil namanya. Kalau sudah jelas, angkat jempolnya. Jelas? Oke. Kita mulai dari Gaza. Hadir? Ini ya, Pak. Saya, Pak. Oke, Gaza. Afgan Gaza Cesar Gafirah. Ya, Pak. Oke, Gaza. Ini Gaza berada di mana ini Gaza? Gaza ada di mana sekarang? Di NTB. Oh, di NTB. Wah, alhamdulillah masih bisa ikut bergabung belajar bersama. Oke, terima kasih Gaza sudah bergabung. Semoga tetap semangat belajar berada ya. Ya, Pak. Berikutnya Akna. Akna. Siap, Pak. Yang mana nih orangnya? Mic-nya sudah di-on kan ya? Oke. Akna di mana ini? Malang, di rumah. Iya. Oke, siap belajar ya? Ya. Oke, semangat. Terima kasih. Berikutnya Aldino Azriel Fiza Rahmada. Iya, Pak. Panggilannya Aldi atau Aldi. Oh, Aldi. Oke. Aldi di rumah ini? Iya. Ya. Di kamar atau di luar? Di kamar. Oh, di kamar. Ya, walaupun di kamar, siapa saja yang berada di kamar semoga tetap bisa belajar dengan sikap yang baik, sikap sempurna, tidak sambil tidur-tiduran ya. Ya, terima kasih Aldi. Berikutnya ada Devano Kiane Arkananta. Betul gitu bacanya, Evan? Iya, Pak. Devano Kiane gitu. Kiani. Oh, Kiane Arkananta. Oke, terima kasih Evan. Iya. Mardani Baskoro. Bas? Saya, Pak. Oke. Iya, Baskoro. Jaringannya bagus di sana, Bas? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Haidar Arkan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ya. Silakan duduk dengan baik ya, Mas, ketika kita belajar. Ada Muhammad Dafar Rafi Rabbani. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Ini panggilnya Rafi atau Rafi'i? Rafi'i gitu aja, Pak. Soalnya banyak yang Rafi, Pak. Oh, namanya Rafi banyak ya. Iya, oke. Rafi'i gitu ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Berikutnya ada Muhammad Ihya Ulumiddin Al-Makhroni. Hadir. Hadir, Ihya. Oke, jaringannya bagus ya, Mas ya? Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Miesha Akilah Pambudi. Assalamualaikum Pak, maaf saya telat soalnya tadi agak bingung masuk Zoom-nya. Oh iya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak apa, pembelajaran masih belum dimulai, kita masih baru absensi. Oke, selamat datang Akila. Berikutnya ada Nadia Safa Az-Zahra. Hadir Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadia, jelas sekali suaranya. Raka Abdul Ghani. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siap. Oke. Rewangga Lawu Bayu Harmadi. Rere. Hadir Pak, maaf Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih. Di pembelajaran pertama ini, sebelum kita memulai pembelajaran dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia nantinya, dan bisa juga kalian terapkan di pembelajaran yang lain, kami akan ajarkan satu doa. Ya, niat belajar yang semoga dengan niat belajar yang kita baca itu akan membuat
kita lebih semangat belajarnya, dan ketika kita belajar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pak Amir akan share screen. Tolong diperhatikan. Oke. Niat belajar ya. Ini akan kita baca setiap kali kita memulai pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oke. Sekarang Pak Amir mau meminta salah satu dari kalian untuk ikut membaca. Ya. Silahkan Iza, dinyalakan mikrofonnya. Oke. Tirukan setelah Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa tadhkira wan naf'a wan naf'a wal intifa'a wal inzifa'a wal ifadata wal ifadata wal istifadata wal istifadata wal hassa wal hasta ala tamassuki ala tamassuki bi kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa sunnati rasulihi wad du'a wa du'a ilal huda ilal huda wad dalalata wa dalalata alal khairi alal khairi ibtigha'a ibtigha'a wajhillahi wajhillahi wa mardatihi wa mardatihi wa qurbihi wa qurbihi wa sawabihi. wa thawabihi. Oke, bagus. Terima kasih Iza. Nah, tapi mengawali pembelajaran kita di materi bahasa Indonesia, ada satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita, mungkin ini terjadi pada diri kita juga. Apa itu? Seperti ini. Lahir di Indonesia, berbicara dan belajar bahasa Indonesia, tetapi ketika ulangan bahasa Indonesia, remedi. Siapa itu? Murid Indonesia. Apakah ada yang pernah mengalami hal ini? Saya pernah. Oh, saya pernah ya. Pak Amir mau tanya, apakah bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sulit? Enggak terlalu, Pak. Hah? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Kalau memperhatikan pasti gampang. Jawabannya mirip. Merhatiin pasti susah, Pak. Gitu. Jawabannya mirip-mirip. Oh. Nah, berikutnya ada satu fakta atau temuan yang mungkin ini menjadi penyebab, ya, penyebab. Tapi secara umum, kenapa kok murid-murid Indonesia itu walaupun mereka orang Indonesia asli, berbicara, juga diajarkan bahasa Indonesia, tapi ketika ulangan bahasa Indonesia mereka remedi. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah hal ini. Coba kalau kalian lihat ini adalah urutan negara-negara yang bukan hobi makan buku ya, hobi membaca buku. Ya, pemakan buku itu maksudnya yang suka baca buku. Ya, di urutan pertama ini adalah dari Finlandia, ya, dari Finlandia. Urutan keduanya dari Norwegia, dan urutan ketiga dari Islandia, keempat Denmark, kelima Swedia. Indonesia di nomor berapa? Ternyata Indonesia ada di nomor 60 dan nomor 61-nya adalah Botswana. Dan ternyata ini adalah survei
yang dilakukan oleh studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan di tahun 2016. Dari 61 negara, Indonesia ternyata berada di ranking 2 paling bawah. Ya. Ini. Nah, bisa jadi kenapa kok Indonesia berada di situ? Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kita salah satunya yang mungkin kurang hobi baca, tidak suka baca. Mohon maaf, Pak Amir mau tanya untuk kelas 6 Idris, yang kali ini pelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 6 Idris, siapa yang tidak hobi baca? Saya. Angkat tangan saja. Yang tidak suka baca. Wow, ada beberapa orang ini yang nggak suka baca. Mau bilang. Ya Pak, saya juga mau bilang Pak. Oke, Kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka. Diskusinya nanti. Sekarang Kalau topiknya menarik, saya suka Pak. Ya, oke. Diskusinya nanti, silakan mendengarkan saja saat ini. Oke. Nah, ironisnya, walaupun Indonesia ini urutan 2 terbawah, ya, dari 61 negara, ternyata Indonesia pun juga menjadi ranking 2, tetapi sekarang teratas yang memiliki jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Indonesia adalah peringkat kedua, ranking kedua. Ranking pertamanya adalah India dengan jumlah perpustakaan 323.605. Indonesia ini berada di urutan kedua, yaitu dengan jumlah perpustakaan 164.610. Ya, kemudian disusul dengan Rusia, kemudian Tiongkok. Nah, ini sumber datanya diambil dari sensus perpustakaan di tahun 2018. Jadi masih 2 tahun yang lalu. Ya, kalau kita lihat di grafiknya ini, perpustakaan umum ini yang warna kuning, ya. Ini yang warna biru ini jumlahnya 25,79% atau sekitar 42.460 perpustakaan umum. Kemudian ada perpustakaan di perguruan tinggi 6.552 dan perpustakaan khusus mungkin itu perpustakaan yang ini sedikit sekali, itu mungkin perpustakaan pribadi yang mungkin kalian punya di rumah atau mungkin yang sifatnya khusus tidak dibuka untuk umum, dan perpustakaan sekolah. Nah, alhamdulillah sekolah kita di SD Anak Saleh kita memiliki perpustakaan yang cukup representatif, yang cukup nyaman untuk kita bisa meminjam dan membaca buku-buku di sana. Ya, nah ini ironisnya. Padahal jumlah perpustakaan kita ini terbanyak kedua di dunia, tetapi ternyata minat baca kita dari 61 negara kita berada di urutan ke-60, ranking 2 dari bawah. Ya. Nah, maka pesan moralnya adalah kita sebagai generasi muda Indonesia, kita harus mau bangkit, mau belajar, karena buku itu adalah jendela dunia. Ya, kalau toh kita harus menggabungkan dengan teknologi yang ada, kita bisa membaca dengan mungkin di laptop kita, di gadget kita, di gawai kita, di HP misalkan, atau mungkin di yang lain, membaca e-book seperti itu, ya sah-sah saja. Tapi tetap buku itu adalah merupakan teman duduk yang paling baik. Begitu ya? Oke. Nah, dalam belajar bahasa, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita harus tahu 4 hal yang harus kita miliki, yang ini merupakan kemampuan di dalam berbahasa. Ya, apa saja itu? Nih, 4 kemampuan berbahasa. Itu yang pertama adalah kemampuan mendengar. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbicara. Yang ketiga adalah kemampuan membaca, dan yang terakhir adalah kemampuan menulis. Nah, pastinya kalian di kelas 6 saat ini, ya, itu tidak ada masalah dengan 2 hal yang bawah, membaca dan menulis. Ya. Tapi bisa jadi
karena minat baca yang rendah, atau mungkin karena kita juga sudah cukup lama tidak masuk sekolah, ya, 3 bulan lebih ya. Mungkin cara kita menulis sudah mulai berkurang, mungkin nulisnya sudah mulai tidak rapi, atau nulisnya mungkin sudah jelek dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk kita latih kembali ya. Jadi kita sudah mulai pembelajaran hari ini. Harapannya kalian tetap bisa melanjutkan latihan menulis yang baik, dan nanti pun Pak Amir akan berikan satu penugasan yang berkaitan dengan menulis. Ya. Nah, untuk yang atas, mendengar dan berbicara, Pak Amir mau tanya, adakah di kelas 6 Nabi Idris yang mohon maaf tidak bisa mendengar dengan jelas? Ada nggak? Bisa semua ya? Alhamdulillah. Kalau berbicara, apakah ada di antara kalian yang mungkin tidak bisa berbicara dengan baik, dengan lancar? Bisa semua ya? Alhamdulillah juga. Maka Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk bisa mendengar dan kemampuan untuk bisa berbicara. Maka mari kita manfaatkan kemampuan tadi itu, mendengar dan berbicara untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, termasuk juga membaca dan menulis. Mari kita membaca hal-hal yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita, dan kita menulis, melatih diri untuk bisa menulis dengan baik. Anak-anak yang dirahmati Allah, berkaitan dengan 4 kemampuan tadi, Pak Amir akan membuat semacam games ya dalam pembelajaran kali ini. Kita masih pemanasan ini ya. Oke, nanti Pak Amir akan panggil satu nama anak ya. Satu nama anak, satu nama teman kalian. Nanti yang Pak Amir panggil namanya, mikrofonnya silahkan dinyalakan. Untuk apa? Nanti kalian, kita akan membuat cerita berangkai. Nah, kemudian Pak Amir akan panggil orang yang berikutnya, orang yang kedua. Tugasnya adalah melanjutkan cerita temannya tadi. Kalian bebas berkreasi membuat kalimatnya. Silahkan membuat kalimat sesuai dengan kemampuan kalian untuk melanjutkan cerita yang tadi sudah disampaikan oleh temannya. Ya, kita akan memulai dari Gaza. Silakan dibaca. Lalu kaki kambingnya digigit serigala. Lalu kaki kambingnya digigit serigala. Akna, baca lanjutannya. Lalu lari ke kota. Lalu digigit apa? Gimana tadi? Lalu Gigit serigala pergi ke kota. Aldi, lanjutkan. Lalu kambing itu ketakutan dan lari ke kota. Oh, oke. Berikutnya Almira. Lalu ditangkap manusia. Lalu ditangkap manusia. Oke. Amira. Lalu saat ditangkap manusia, Baca aja yang sudah kamu tulis tadi. dimasak. Oh, dimasak. Dimasak hidup-hidup ya. Biru, lanjutkan. Setelah dimasak, dimakan. Oke. Nendra. Inilah perut kita. Oke. Evan. Lalu kehausan. Lalu kehausan. Siapa yang kehausan? Setelah kenyang, aku kehausan. Oke. Iza, lanjutkan. Lalu daging kambing dimasak nasi kebuli. Oh. Ya, bully. Oke. Egin, lanjutkan Egin. Di suatu desa hiduplah 3 orang sahabat. Oke. Masak kebuli, ternyata di desa itu ada 3 sahabat. Oke, Kanaya lanjutkan. Aku pergi bersama keluargaku ke kota.
Oh, setelah itu bersama keluargaku pergi ke kota. Oke, Eca, lanjutkan. Lalu aku pergi ke gunung. Lalu kepleset jatuh ke got. Oh, iya. Aduh, kasihan. Kasihan. Zaki Maulana, lanjutkan. Hah? Oke, dilanjutkan Baskoro. Dan dia tersesat dan menemukan gubuk tua di pantai. Wow, menemukan gubuk tua di pantai. Oke. Arkan, lanjutkan. Lalu badannya becek semua. Hah? Badannya? Kenapa? Badannya basah semua. Oh, badannya basah semua. Karena di pantai tadi ya. Oke. Dava, lanjutkan. Oke. Dan terseret arus ombak. Oh ya, keseret ombak. Raffi. Setelah itu dia dimakan hiu. Dia dimakan hiu. Aduh, kasihan. Ihya, lanjutkan. Tapi semua itu hanya mimpi. Oh, tapi semua itu hanya mimpi. Terus dia jatuh dari kamarnya. Udah. Oke, keren. Lanjutkan Nadia. Oke. Masih mikir? Bingung, Ya? Pak. Oh, ya. Kemudian Nadia kebingungan. Karena tadi kan mimpi itu ya. Mimpi jatuh dari tempat tidur. Katanya siapa tadi itu? Ihya. Akhirnya Nadia kebingungan. Oh, ternyata tadi hanya mimpi. Oke, Dul, lanjutkan Dul. Dan akhirnya itu aku pergi menyalakan laptop untuk mengikuti Zoom. Oh, karena bingung, akhirnya Dul menyalakan laptop untuk ngikutin Zoom. Oke, dan terakhir Rere, silakan lanjutkan kalimatnya Rere. Setelah ikut Zoom, maka Rere kebingungan harus ngapain sehingga ngechat teman-temannya. Oke. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Seperti itu ketika kita merangkai satu cerita. Walaupun tadi memang kalau kita dengarkan, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, tidak ada konektivitasnya. Nggak nyambung. Ya. Tetapi itu sebagai satu latihan. Ya, bagaimana kita merangkai sebuah kalimat yang baik, ya, itu yang perlu kita latih dan kita bisa melatihnya dengan cara kita banyak membaca. Ketika kita banyak membaca, maka nanti insya Allah akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana merangkai kalimat yang satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, satu cerita yang utuh yang bisa untuk kita pahami bersama. Oke? Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk tugas hari ini, ya, untuk tugas hari ini yang perlu kalian lakukan adalah silakan di buku kalian, di buku tulis, silahkan kalian menuliskan dua hal ini. Yang pertama adalah siapa Anda dan apa hobi Anda. Ya, kalian jawab itu langsung jawabannya saja tidak apa-apa di buku tulisnya. Dan yang kedua, nomor 2 adalah apa yang kalian harapkan atau kalian inginkan pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 ini. Ya. 2 pertanyaan ini silakan langsung ditulis jawabannya di buku tulis kalian yang sudah kalian persiapkan. Dan salah satunya, entah itu nomor 1 atau nomor 2, wajib untuk kalian tulis dalam tulisan tegak bersambung. Latin. Jelas? Oke, jelas ya? Nah, setelah kalian tulis, ya, setelah kalian tulis, nanti silakan disimak penjelasan berikutnya yang Pak Amir kirimkan melalui Google Classroom kalian. Jelas ya? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Ayah. Pak. Ya, nanti Pak Amir akan kirimkan kembali di Google Classroom kalian. Ya, silakan setelah ini menyimak Google Classroom kalian. Dan untuk perjumpaan kali ini, semoga bisa membawa manfaat kita semua. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu.
Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat belajar. KBM daring SD Anak Saleh. Jauh di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.